Selamat datang di tutorial melukis kali ini. Hari ini, kita akan belajar bagaimana melukis daun dengan cara yang sederhana namun tetap indah. Daun sering menjadi elemen penting dalam berbagai karya seni, baik itu lukisan realis, ilustrasi botani, maupun gaya yang lebih ekspresif. Dalam proses melukis, kita akan mulai dari tahap sketsa, pemilihan warna, hingga teknik shading dan tekstur untuk menciptakan tampilan yang lebih hidup. Tidak perlu khawatir jika kamu masih pemula, karena setiap langkah akan dijelaskan dengan jelas dan mudah diikuti. Siapkan alat lukismu, temukan posisi yang nyaman, dan mari mulai menciptakan sesuatu yang indah. Melukis adalah tentang mengekspresikan diri, jadi nikmati setiap goresan dan biarkan kreativitas mengalir. Melukis daun pada dompet memerlukan persiapan yang matang agar hasilnya terlihat rapi dan estetis. Sebelum mulai mewarnai, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah membuat pola sebagai panduan dasar. Pemolaan ini akan membantu menentukan komposisi dan memastikan bahwa desain yang diinginkan dapat diaplikasikan dengan baik pada permukaan dompet. Hal pertama yang harus dilakukan adalah menyiapkan alat dan bahan. Dompet yang akan dilukis harus memiliki permukaan yang sesuai, seperti kain, kulit sintetis, atau kanvas, agar cat dapat menempel dengan baik. Pensil lunak atau kapur kain digunakan untuk menggambar pola karena dapat dengan mudah dihapus atau diperbaiki jika diperlukan. Jika ingin membuat pola dengan lebih presisi, kertas sketsa bisa digunakan terlebih dahulu untuk latihan sebelum menggambar langsung di dompet. Setelah alat siap, langkah berikutnya adalah menentukan desain dan komposisi pola daun. Beberapa gaya yang bisa dipilih antara lain desain realis dengan detail yang menyerupai daun asli, pola abstrak dengan bentuk lebih bebas dan artistik, atau desain tropis seperti daun monstera dan palem untuk kesan eksotis. Penting untuk mempertimbangkan ukuran dan posisi daun agar komposisi terlihat seimbang dengan bentuk dompet. Jika perlu, referensi dari foto atau ilustrasi botani bisa digunakan sebagai inspirasi. Untuk menggambar pola langsung di dompet, ada beberapa teknik yang dapat digunakan. Jika merasa cukup percaya diri, pola bisa dibuat dengan sketsa langsung menggunakan pensil atau kapur kain. Garis awal sebaiknya dibuat tipis agar mudah diperbaiki jika ada kesalahan. Bentuk dasar daun digambar terlebih dahulu, kemudian ditambahkan detail seperti tulang daun atau motif dekoratif sesuai dengan konsep yang diinginkan. Jika ingin pola yang lebih rapi dan seragam, teknik stensil bisa digunakan dengan membuat cetakan pola di atas kertas atau plastik mika, lalu menempelkannya di dompet untuk menggambar tepinya. Bagi yang ingin pola dengan susunan yang lebih simetris dan teratur, teknik grid bisa digunakan. Garis bantu tipis dibuat pada permukaan dompet untuk membagi area menjadi beberapa bagian sama besar, sehingga setiap elemen pola bisa ditempatkan dengan proporsi yang lebih seimbang. Setelah pola selesai, garis bantu ini dapat dihapus sebelum masuk ke tahap pewarnaan. Sebelum mulai melukis, penting untuk mengevaluasi kembali pola yang telah dibuat. Periksa apakah komposisi sudah sesuai dan proporsi daun terlihat seimbang. Jika ada bagian yang kurang pas, lakukan koreksi sebelum warna diaplikasikan. Dengan pemolaan yang baik, proses melukis akan lebih mudah dan hasil akhir akan tampak lebih profesional serta menarik. Selamat mencoba dan biarkan kreativitas mengalir dalam setiap goresan. Pengeblokan pola daun pada dompet adalah tahap penting yang memastikan desain terlihat rapi dan terstruktur sebelum masuk ke detail pewarnaan. Teknik ini dilakukan dengan menegaskan bentuk dasar daun menggunakan warna dasar agar lebih jelas dan mudah untuk tahap selanjutnya. Dengan pengeblokan yang baik, warna akan lebih terdistribusi dengan merata, menciptakan fondasi yang kuat untuk detail tambahan. Langkah pertama dalam pengeblokan adalah memastikan bahwa pola daun sudah tergambar dengan baik di permukaan dompet. Sketsa yang sudah dibuat harus cukup jelas namun tidak terlalu tebal agar tidak mengganggu proses pengecatan. Setelah pola siap, pemilihan warna dasar menjadi faktor penting dalam pengeblokan. Warna yang digunakan bisa menyesuaikan konsep desain. Apakah ingin tampilan realis dengan warna alami atau gaya dekoratif dengan warna yang lebih kontras? Saat mulai mengeblok, kuas datar dengan ukuran yang sesuai digunakan untuk mengisi area daun dengan warna dasar. Cat akrilik atau cat kain diaplikasikan secara merata dengan mengikuti bentuk pola yang sudah dibuat. Jika ingin hasil yang lebih halus, sedikit air bisa ditambahkan agar cat lebih mudah menyebar, tetapi tetap perlu menjaga agar warna tetap pekat dan tidak terlalu encer. Jika desain terdiri dari beberapa lapisan daun yang bertumpuk, bagian paling belakang sebaiknya diwarnai lebih dulu sebelum beralih ke lapisan yang ada di depannya agar efek kedalaman lebih terlihat. Setelah semua bagian daun tertutup warna dasar, proses pengeringan perlu dilakukan sebelum menambahkan lapisan warna berikutnya atau detail tambahan. Jika warna dasar masih terlihat kurang pekat, pengeblokan bisa dilakukan dalam beberapa lapisan hingga hasilnya terlihat solid dan rata.
Setiap lapisan harus benar-benar kering sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya agar cat tidak bercampur atau luntur. Dengan pengeblokan yang rapi, pola daun akan tampak lebih jelas dan memberikan panduan yang lebih baik untuk tahap detail berikutnya. Teknik ini membantu menjaga keseimbangan warna dan memastikan setiap elemen dalam desain tetap harmonis. Pengeblokan yang baik akan membuat proses melukis lebih mudah dan hasil akhirnya lebih menarik. Selamat mencoba dan biarkan kreativitasmu mengalir dalam setiap sapuan warna. Pewarnaan dalam melukis dompet dengan motif daun membutuhkan teknik yang tepat agar hasilnya terlihat hidup dan estetis. Warna yang digunakan harus mampu menciptakan kesan alami serta memberikan dimensi pada setiap detail daun yang dilukis. Dalam tutorial ini, pewarnaan akan menggunakan campuran warna dasar biru dan kuning untuk menghasilkan warna hijau yang natural, dengan tambahan warna putih untuk menonjolkan serat daun agar terlihat lebih realistis. Teknik pencampuran warna ini sangat penting untuk menciptakan variasi warna yang lebih dinamis dan tidak monoton, sehingga motif daun tampak lebih menarik dan profesional. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah memastikan bahwa pola daun sudah selesai dibuat dan pengeblokan warna dasar telah dilakukan dengan baik. Jika pola masih dalam bentuk sketsa, pastikan garis-garisnya cukup jelas namun tidak terlalu tebal agar tidak mengganggu proses pewarnaan. Sketsa yang terlalu tebal dapat sulit ditutupi oleh cat, sehingga dapat mengurangi kehalusan warna yang dihasilkan. Sebelum mulai mewarnai, siapkan cat akrilik atau cat kain dengan warna dasar biru, kuning, dan putih, serta beberapa kuas dengan ukuran berbeda untuk bagian yang lebih besar dan detail halus. Pemilihan kuas sangat penting karena setiap jenis kuas memiliki fungsi yang berbeda. Kuas datar lebih cocok untuk pengecatan luas, sedangkan kuas kecil atau liner brush lebih ideal untuk detail seperti serat daun. Pewarnaan dimulai dengan mencampurkan warna biru dan kuning di palet hingga menghasilkan variasi hijau yang diinginkan. Jika menginginkan warna hijau yang lebih terang dan segar, tambahkan lebih banyak kuning dalam campuran untuk mendapatkan efek hijau muda yang lebih cerah. Sebaliknya, untuk mendapatkan warna hijau yang lebih tua dan dalam, gunakan lebih banyak biru agar daun terlihat lebih gelap dan dramatis. Setelah warna yang diinginkan tercipta, aplikasikan cat secara merata pada pola daun menggunakan kuas datar. Pastikan cat diaplikasikan dengan sapuan yang halus dan mengikuti arah tumbuhnya daun agar warna terlihat lebih alami dan tidak kaku. Untuk menciptakan efek gradasi yang lebih dinamis, campurkan warna langsung di permukaan dompet dengan cara mengaplikasikan warna biru di satu sisi daun dan warna kuning di sisi lainnya, lalu menyatukannya dengan kuas yang sedikit dibasahi. Teknik ini akan memberikan efek transisi warna yang lebih natural, menciptakan kesan dimensi pada daun sehingga tidak terlihat datar. Penggunaan kuas dengan tekanan yang bervariasi juga bisa membantu menciptakan efek lembut di area pertemuan warna agar peralihan antara biru dan kuning tidak terlalu tajam. Selain itu, jika ingin menambahkan variasi warna lain seperti hijau zaitun atau hijau kebiruan, sedikit warna tambahan dapat dicampurkan untuk memberikan nuansa yang lebih kaya pada daun. Sebelum cat mengering, saatnya menambahkan detail serat daun dengan warna putih. Gunakan kuas halus atau liner brush untuk menggambar garis-garis tipis yang mengikuti bentuk alami daun. Serat ini berfungsi untuk memberikan tekstur dan kesan realistis sehingga daun terlihat lebih hidup. Untuk hasil yang lebih realistis, serat daun bisa dibuat dengan ketebalan yang bervariasi, lebih tebal di bagian tengah dan semakin tipis menuju tepi daun. Jika ingin tampilan yang lebih lembut dan tidak terlalu mencolok, warna putih bisa dicampur sedikit dengan hijau agar serat terlihat menyatu dengan warna dasar tanpa tampak terlalu kontras. Teknik dry brush atau kuas kering juga dapat digunakan untuk menciptakan efek tekstur halus pada permukaan daun, memberikan ilusi seperti serat alami yang terdapat pada daun sungguhan. Saat semua detail telah selesai, biarkan cat benar-benar kering sebelum dompet digunakan atau diberi lapisan pelindung agar warna lebih tahan lama. Penggunaan pelapis seperti clear varnish atau semprotan pelindung cat kain dapat membantu menjaga warna agar tetap cerah dan tidak mudah luntur seiring waktu. Selain itu, pastikan dompet tidak langsung terlipat atau bergesekan dengan permukaan lain saat cat masih dalam proses pengeringan, agar tidak merusak hasil akhir. Dengan teknik pewarnaan yang tepat, kombinasi warna biru dan kuning yang membentuk hijau akan menciptakan daun yang tampak segar dan alami, sementara serat putih akan memberikan kesan tekstur yang lebih hidup dan detail yang lebih kaya. Selamat mencoba dan nikmati proses melukis dengan kreativitas yang tak terbatas. Dengan latihan dan eksplorasi berbagai teknik pewarnaan, kamu bisa menghasilkan karya yang unik dan penuh karakter. Jangan ragu untuk bereksperimen dengan variasi warna dan efek cahaya agar hasil akhirnya semakin menarik dan artistik. Setelah melalui seluruh proses, mulai dari pemolaan, pengeblokan, hingga pewarnaan, kini dompet dengan motif daun telah selesai dilukis. Setiap tahap dalam proses ini memiliki perannya masing-masing dalam menciptakan hasil akhir yang indah dan harmonis. Teknik pencampuran warna biru dan kuning untuk menghasilkan warna hijau yang natural,
serta penambahan serat putih untuk memberikan tekstur, telah membantu menghadirkan kesan daun yang lebih hidup dan realistis. Setiap detail yang telah diaplikasikan menjadi bagian penting dalam menciptakan karya yang unik dan penuh karakter. Melukis pada media seperti dompet bukan sekadar mengaplikasikan warna, tetapi juga merupakan bentuk ekspresi diri yang melatih kreativitas dan ketelitian. Dalam setiap goresan kuas, ada kebebasan untuk berimajinasi dan menciptakan sesuatu yang baru. Meskipun pada awalnya mungkin terasa sulit atau membutuhkan banyak percobaan, setiap kesalahan dan tantangan yang dihadapi justru menjadi bagian dari proses belajar yang akan membuat keterampilan semakin berkembang. Tidak ada batasan dalam seni, sehingga teruslah bereksperimen dengan berbagai teknik pewarnaan, pencampuran warna, dan efek pencahayaan agar hasil akhirnya semakin menarik dan penuh variasi. Selain itu, penting untuk selalu memperhatikan proses pengeringan dan perlindungan hasil lukisan agar karya yang telah dibuat tetap awet dan tidak mudah luntur. Jika menggunakan cat akrilik atau cat kain, memberikan lapisan pelindung tambahan seperti clear varnish atau semprotan pelindung dapat membantu mempertahankan warna agar tetap cerah dan tahan lama. Perawatan yang baik juga akan membuat dompet lukis tetap terlihat menarik meskipun telah digunakan dalam jangka waktu lama. Semoga tutorial ini bermanfaat dan bisa memberikan inspirasi dalam berkarya. Jangan takut untuk mencoba hal baru, karena seni adalah tentang eksplorasi dan menemukan gaya yang paling sesuai dengan diri sendiri. Setiap karya yang dibuat mencerminkan usaha dan kreativitas, sehingga jangan pernah ragu untuk terus berlatih dan mengembangkan teknik yang lebih baik. Teruslah berkarya dengan penuh semangat, dan nikmati setiap prosesnya. Selamat melukis dan biarkan kreativitasmu mengalir tanpa batas.